Halo, Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, kita dapat bertemu lagi di ibadah online hari ini. Kita akan memulai ibadah kita, namun ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Mari kita berpakaian yang rapi. Kemudian selama beribadah, kita jangan sambil makan-makan atau ngemil. Untuk anak-anak sekolah minggu dan remaja yang menggunakan handphone atau laptop untuk beribadah, handphone dan laptop hanya digunakan untuk keperluan ibadah. Jangan sambil main games ataupun untuk chattingan. Kemudian marilah kita semua persiapkan Alkitab kita masing-masing. Mari kita semua mulai ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom semuanya, kita mulai ibadah ini dengan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini agar berkenan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, amin. Teman-teman, mari semuanya bangkit berdiri. Kita puji Tuhan dengan lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah
dalamnya, pastilah kau akan berbuah. Yuk, lebih semangat lagi, kita nyanyikan lagu Mentega dan Roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Yang selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, aku akan memelukmu di dalam Tuhan. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Semuanya boleh duduk kembali, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, Bapa Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu,
Semua saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Terlebih dahulu, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan kepada kami sampai saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami agar kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Dan Tuhanlah yang juga membantu kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan kita hari ini temanya adalah Jemaat Korintus. Nah, sebelum Miss Bella menceritakan tentang Jemaat Korintus ini, mari kita buka kitab kita baca Alkitab kita yang diambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 dan 27. Kita baca bersama-sama ya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Sekarang Miss akan menceritakan tentang Jemaat Korintus. Nah, sebelumnya Miss akan menceritakan bagaimana sih keadaan kota Korintus pada saat itu. Jadi anak-anak Miss, kota Korintus dikenal sebagai salah satu kota besar pada zaman itu. Kota Korintus ini merupakan kota yang mempunyai banyak pelabuhan. Jadi banyak orang-orang dari negara lain menuju kota Korintus untuk berbisnis atau sekedar untuk singgah di kota Korintus. Jadi pada saat itu kota Korintus dikenal sebagai kota pusat bisnis karena mereka berada di jalur perdagangan. Nah, karena banyaknya orang ke situ untuk berbisnis, maka kota Korintus juga merupakan salah satu kota yang kaya dan juga salah satu kota yang modern pada saat itu. Tapi kota Korintus juga dikenal dengan penduduk yang sombong. Karena mereka kaya, mereka jadinya sombong. Begitu juga dengan mereka yang masih menyembah dewa-dewa pada saat itu. Mereka menyembah berhala. Nah, pada saat itu ada satu rasul, yaitu Rasul Paulus. Nah, kalau Rasul Paulus ini kan tugasnya adalah menyebarkan berita firman Tuhan ke banyak daerah. Jadi Paulus ini dia mau menceritakan firman Tuhan ke kota Korintus. Dia dari kota Athena menuju kota Korintus. Sesampainya di kota Korintus, Paulus bertemu dengan sepasang suami istri yang bernama Aquila dan istrinya bernama Priscilla. Nah, Aquila dan Priscilla ini adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Jadi, Paulus singgah ke rumah mereka dan tinggal di rumah mereka selama dia berada di kota Korintus. Nah, ternyata anak-anak Miss, sepasang suami istri ini tadi mempunyai pekerjaan yang sama dengan Rasul Paulus. Kira-kira apa ya pekerjaan Rasul Paulus? Iya, mereka bekerja sebagai pembuat tenda. Jadi, Paulus pun ikut bekerja sama dengan mereka untuk membuat tenda agar dapat menghasilkan uang untuk kehidupan mereka. Nah, pada hari Sabat, Rasul Paulus dia pergi ke kota untuk bertemu dengan orang-orang yang berada di Korintus. Dia menceritakan tentang firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sana, agar mereka yang ada di sana mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Nah, tapi nggak semua orang suka dengan Paulus.
Ada juga orang yang tidak suka dengan Paulus karena dia menceritakan firman Tuhan. Nah, tapi Paulus tidak menyerah. Dia tetap semangat. Dia mau agar kota Korintus banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Paulus selama 1 tahun 6 bulan berada di kota Korintus. Dia dengan semangat menceritakan firman Tuhan selama di sana. Dan apa yang terjadi? Ternyata orang-orang di Korintus akhirnya mereka mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Begitu banyak orang yang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, karena sudah banyak persekutuan yang percaya kepada Tuhan Yesus, akhirnya Paulus pun melanjutkan perjalanannya ke kota yang lain. Nah, tapi ternyata setelah Paulus pergi ke kota yang lain, ada masalah yang terjadi di jemaat Korintus tadi. Ternyata mereka terjadi perpecahan di antara jemaat. Kenapa ya bisa terjadi perpecahan di kota Korintus itu di antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Ternyata penyebab perpecahan yang terjadi di antara jemaat Korintus adalah karena mereka saling menyombongkan diri. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka lebih menonjol daripada orang lain. Mereka membanggakan dirinya sendiri. Aku lebih hebat daripada mereka. Karena aku tuh, makanya kita bisa sampai sebesar ini. Mereka nggak mau kalah satu sama lain. Pokoknya mereka mau menunjukkan bahwa mereka adalah yang paling hebat. Akhirnya terjadi perpecahan di antara jemaat Korintus. Mereka membuat kelompok-kelompoknya sendiri. Nah, setelah mendengar masalah yang terjadi di jemaat Korintus, Paulus mengirimkan surat kepada mereka, yaitu ayat yang kita baca tadi. Paulus mau mengingatkan mereka bahwa mereka tidak boleh sombong. Paulus mengingatkan mereka bahwa mereka adalah seperti anggota tubuh. Nah, kita punya anggota tubuh yang banyak ya. Kita punya mata, kita punya telinga, mulut, kaki, dan tangan. Nah, anggota tubuh kita ini adalah satu tubuh. Anggota tubuh kita punya fungsi dan kelebihannya masing-masing. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara. Pokoknya semua anggota tubuh kita ini mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, Paulus juga mau menyampaikan kepada mereka bahwa mereka di sana juga memiliki kelebihannya masing-masing. Mereka tidak boleh menyombongkan diri mereka karena kelebihan mereka. Justru mereka harus saling membantu satu dengan yang lain. Dengan kelebihan mereka, mereka harus saling mengasihi, harus saling menguatkan untuk pelayanan mereka kepada Tuhan. Nah, dari cerita jemaat Korintus ini tadi, kita juga diingatkan bahwa kita tidak boleh melakukan kesalahan seperti jemaat Korintus tadi. Yang bagaimana? Yang menyombongkan diri, yang ingin membanggakan diri supaya dilihat orang, atau ingin menonjolkan diri. Kita tidak boleh seperti itu. Semua anak-anak sekolah minggu dan remaja punya kelebihannya masing-masing. Kelebihan kita berbeda-beda dibandingkan dengan orang lain. Nah, kelebihan yang kita punya tadi tidak boleh kita jadikan alasan untuk kita menjadi sombong. Tuhan mau dengan kelebihan kita harus saling menolong, harus jadi bersatu, harus saling menyemangati, saling mengasihi, sehingga kita bisa
Tuhan, menyebarkan tentang kebaikan Tuhan melalui kesatuan kita, melalui kelebihan kita masing-masing, dengan tidak membanggakan diri kita sendiri atau menyombongkan diri karena kelebihan kita tadi. Karena kita semua sama di mata Tuhan, kita semua sama berharga di mata Tuhan, kita juga sama disayang oleh Tuhan Yesus. Jadi marilah kita saling menolong, saling membantu, saling mengasihi, dan bersatu di kehidupan kita. Jangan ada yang saling menyombongkan diri. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami baca pada saat ini. Ya Tuhan, bantulah kami agar kami dapat saling mengasihi, saling membantu dengan kelebihan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tolong bantu kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukannya di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu Kita Kerja Sama-sama. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Hai teman-teman, hafalan kita minggu ini adalah diambil dari kitab suci Filipi 1 ayat 3-4. Inilah isi firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Amin. Terima kasih. Hari
sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin